Dwi Sulistiawati. Saya senang dipanggil Dina. Saya perawat yang akan merawat ibu pada hari ini. Sebelumnya nama ibu siapa? Puspita. Mbak Puspita, senang dipanggil siapa? Puspita. Oh, baik Mbak Puspita, kedatangan saya di sini saya akan melakukan berbincang-bincang dengan Mbak Puspita karena Mbak Puspita itu menghindar sering marah-marah ya Mbak ya? Iya. Kenapa sering marah-marah Mbak? Pacar saya selingkuh, Bu. Selingkuh? Kenapa Iya, selingkuh? saya kesel. Sabar, Mbak itu tidak boleh kesal ya Mbak. Baik, perasaan Mbak ini kesel ya? Kesel. Baik. Ya. Jadi hari ini saya akan melakukan berbincang-bincang tentang kondisi Mbak Puspita hari ini. Untuk waktunya berapa menit? 5 menit aja deh. 5 menit terlalu cepat. Kalau enggak 10 menit gimana? Udah. Baik, 10 menit ya Mbak. Untuk tempatnya mau di sini. Iya. Baik, tempatnya mau di sini ya Mbak. Untuk topiknya hari ini berbincang-bincang santai mengobrol dengan Mbak Puspita. Baiklah Mbak, tadi Mbak mengatakan Mbak habis diputusin pacar ya? Enggak. Saya mengatakan ini pacar saya selingkuh. Selingkuh? Kalau boleh tahu kalau Mbak habis diputusin selingkuhin pacar, itu Mbak namanya gimana? Saya lempar HP, terus gores-gores tangan. Ya, boleh gitu Mbak, itu bisa menyebabkan Mbak kerugian pada diri Mbak sendiri. Nanti saya ajarkan ya Mbak cara teknik untuk meredakan emosi Mbak. Tidak harus menggunakan silet potong-potong kayak gini, nggak boleh, itu sangat berbahaya untuk Mbak. Baiklah, kita akan berlatih nanti mengurangi emosi Mbak dengan cara tarik nafas dalam, memukul bantal, dan bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghilangkan rasa emosi Mbak. Nanti saya ajarkan dulu tarik nafas dalam sama pukul bantal. Apakah Mbak bersedia? Yang pertama itu pukul bantal ya Mbak. Saya ajarkan cara pukul bantal yang benar. Mbak nanti tarik nafas dalam terlebih dahulu, tarik nafas dalam selama 2 kali atau 3 kali, lalu siapkan bantal. Mbak bisa teriakan apapun yang Mbak bikin Mbak emosi, apa itu pacar, apa itu selingkuhan, Mbak di situ terus teriak apa sih pacar, apa sih selingkuh, nggak boleh selingkuh, nggak boleh ini, nggak boleh ini, ya gitu ya Mbak. Mbak bisa Mbak bisa mempraktekkan langsung. Bisa. Silakan. Mbak bisa keluarkan unek-unek Mbak di bantal sambil memukul-mukul. Aku benci kamu. Iya bagus. Mbak itu harus kayak gitu selama Mbak emosi ya Mbak. Harus praktekkan kayak gitu selama Mbak emosi. Selanjutnya Mbak bisa juga tarik nafas dalam ketika Mbak emosi, Mbak marah-marah itu harus tarik nafas dalam sambil memukul bantal, jangan sampai memukul diri sendiri, apalagi memisalkan tangan atau melukai diri sendiri. Baik, Mbak tadi bisa melakukan kegiatan itu ya Mbak. Mbak baik sekali, Mbak bisa melakukannya. Baik Mbak, untuk hari ini Mbak kegiatannya tarik nafas dalam sama memukul bantal ya Mbak. Gimana Mbak hari ini setelah melakukan kegiatan itu? Lebih tenang sih. Lebih tenang ya Mbak. Saya lihat juga Mbak lebih tenang setelah melakukan memukul bantal sambil tarik nafas dalam. Untuk besok kita akan melakukan kegiatan mengurangi emosi Mbak lagi sambil menjelaskan bagaimana cara meminum obat yang benar. Untuk waktunya mau berapa menit Mbak? 10 menit aja. 10 menit saja. Iya, untuk waktunya di sini ya di tangan. Di tangan saja ya. Baik, untuk besok topiknya kita akan lakukan bagaimana cara meminum obat yang benar sesuai dosis. Nanti saya akan ajarkan berapa hari minum obatnya, apa aja minum obatnya, dan dosisnya sesuai apa yang diajarkan. Baik Mbak, saya permisi ya Mbak. Sebelum saya kesini tadi Mbak sedang melakukan kegiatan apa? Saya tadi sedang loncat. Oh, loncat-loncat ya Mbak, itu tidak bermanfaat untuk Mbak. Mbak bisa melakukan
melakukan seperti kayak mencabut rumput yang ada di luar, apa berbincang-bincang dengan pasien yang lain, Mbak, itu bisa bermanfaat untuk Mbak. Saya permisi ya Mbak. Selamat siang, Mbak, semoga sehat selalu. Selamat pagi Ibu. Ibu masih ingat nggak dengan saya? Masih. Oh, Ibu lihat-lihat lebih fresh ya Bu. Baik Ibu, dengan nama Ibu dengan Ibu Puspita ya. Baik Ibu Puspita, gimana kabarnya hari ini? Lebih rileks. Lebih rileks ya Bu. Lebih kemarin saya ajarkan apa ya Mbak? Tarik nafas sama bantal, pukul Tepuk bantal ya. Gimana setelah melakukan tepuk bantal gimana perasaannya? Mendingan sih. Ya, kayak sebelumnya. Baik. Kedatangan saya di sini saya akan bincang-bincang dengan Mbak Puspita dan mengobrol tentang memberitahu cara meminum obat yang benar. Untuk waktunya mau berapa menit? 10 menit. Baik, 10 menit untuk waktunya kemarin minta di taman ya Mbak ya. Ini di taman. Dan untuk topiknya hari ini berbincang-bincang sambil memberitahu minum obat yang benar. Dan selanjutnya yaitu Ibu, di sini kan obat Ibu ada 3 macam. Yang pertama ada warna oranye namanya CBZ, dan warna biru, yang warna putih dulu namanya THP, dan warna biru namanya HLP. Jadi sebelum Ibu minum obat, Ibu bisa lihat dulu di labelnya yang menempel di obat apakah benar dengan nama Ibu atau tidak. Lalu tertulis di situ. Selain itu, Ibu perlu memperhatikan jenis obatnya, berapa dosis yang diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum. Misal nih 3 kali sehari Ibu bisa minum pada pagi hari jam 7 pagi, dan pada siang hari jam 1 siang, dan malam hari itu Ibu minum jam 7 malam. Cara minum obat yang benar juga harus dilihat ya Bu. Tidak boleh pakai kopi, soda, susu, tapi boleh menggunakan air putih hangat atau dingin. Bisa juga dengan menggunakan minum teh hangat ya Bu. Ibu perlu minum obat itu secara teratur agar pikirannya jadi tenang, dan ibunya juga menjadi nyenyak dan tidak mendengar suara-suara bisik lagi di telinga Ibu. Nanti setelah minum obat ini, Ibu terasa kering itu mulutnya, Ibu bisa mengisap-isap batu es, atau juga Ibu merasa kunang-kunang nih matanya, Ibu bisa beristirahat terlebih dahulu. Ya, apakah Ibu sudah memahami apa yang saya ajarkan tadi? Ibu bisa menyebutkan nggak ini obat apa aja? Ini yang oranye Ibu obat apa? CBZ. Nah, untuk yang putih? Ini salah Ibu, ini bukan obat itu yang Ibu ajarkan tadi, tapi ini yang putih itu namanya obat THP. Bu, ini THP. Baik. Dan yang biru ini namanya obat apa? Obat HLP. Oh, baik, benar sekali Ibu. Ibu bisa menyebutkan nama-nama obat tadi. Gimana Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Apakah Ibu lebih mudah mengenali obat-obatan Ibu? Ya, saya Ini saya catat ya Bu kegiatan hari ini. Kegiatan yang sudah Ibu ajarkan dengan saya apa saja ya Bu? mengukur bantal, Baik. nafas. Oh, baik, bagus sekali Ibu sudah memahami apa yang saya ajarkan dari kemarin sampai hari ini. Baik, untuk besok kita akan lakukan kegiatan berbincang-bincang lagi untuk menjelaskan teknik cara meredakan emosi Ibu lagi dengan menolak, terus meminta dengan cara yang baik. Untuk waktunya mau berapa menit Bu? Baik, 10 menit. Untuk waktunya mau berapa? Tempatnya mau di mana? Di sini aja. Di sini aja ya Bu ya. Untuk topiknya besok berbincang-bincang lagi seperti biasa. Baik Ibu, sebelum saya kesini Ibu sedang melakukan apa tadi? Tadi saya lagi main sama temen. Baik, lanjutkan mainnya ya Bu. Saya permisi, selamat pagi.
selamat pagi. Pagi. Bagaimana Ibu? Masih ingat saya? Masih Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? mendingan. Bagaimana dengan perasaan marah yang Ibu alami saat ini? Kemarin-kemarin Udah berkurang. sudah berkurang. Apa yang Ibu lakukan saat marah-marah kemarin? Minum obat, terus tarik nafas. Baik, bagus banget ya Bu ya. Ibu sudah mendengarkan apa yang saya ajarkan kemarin. Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Bagaimana dengan perasaan marah, jengkel yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu lakukan ketika saat marah kemarin? Rasa marah sudah berkurang. Saat saya rasa marah, jengkel, saya tarik nafas, minum obat. Lalu bagaimana dengan latihan nafas dalam kemarin? Apa Ibu sudah lakukan? Untuk minum obat Ibu sudah lakukan? Sudah. Sekarang kita berbincang-bincang tentang latihan bicara yang baik untuk mengontrol saat marah atau jengkel yang Ibu alami. Baik Ibu, kita sekarang mulai ya Bu. Jadi latihan tadi kan ada 3 cara untuk mengontrol marah dengan bicara yang baik. Yang pertama, kita belajar mengungkapkan rasa marah. Contohnya Ibu bisa mengatakan saya tidak suka kamu bicara seperti itu atau bersikap seperti itu, nanti saya bisa marah. Coba ulangi Bu. Saya tidak suka kamu seperti itu. Kamu membuat saya marah. Wah, bagus sekali Ibu. Cara yang kedua, meminta. Contohnya, saya minta jangan diambil buku itu, nanti saya bisa marah. Coba Ibu bisa praktekkan. Saya minta jangan ambil buku itu. Nanti saya bisa marah. wah, bagus sekali. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu dengan cara menolak. Jadi Ibu kalau misalnya tidak menyukai sesuatu bisa menolaknya, tapi dengan bicara menolak yang baik. Contohnya, saya menolak untuk dijadikan ketua dalam kelompok arisan. Tolong jangan paksa saya tidak suka. Ibu bisa lakukan seperti itu. Tolong jangan paksa saya untuk jadi ketua. Saya tidak suka. Jadi jangan jadikan saya ketua. Wah, bagus sekali Bu. Nah, sekarang kita buat jadwal kegiatannya ya Bu. Mau berapa kali dalam jam? 2 kali. Mau berapa? Mau jam berapa? Jam pagi sama sore. Oh, baik. Mau 2 kali sehari, pagi sama sore ya Bu. Ibu latihan bicara yang baik ya, di bicara yang baik, lalu lakukan kegiatan itu dalam sehari-hari Ibu. Baik Ibu, gimana Bu setelah melakukan bincang-bincang hari ini? Baik, mendingan relax. Bagus sekali ya Bu, Ibu sudah mendengarkan bincang-bincang hari ini. Ibu sudah bisa mengulang kata-kata yang saya sampaikan. Semoga Ibu bisa menetapkannya di kehidupan Ibu sehari-hari. Baik Ibu, untuk Baik Ibu, untuk besok kita ketemu lagi ya Bu untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Untuk waktunya mau berapa menit? 10 menit ya Bu. Untuk tempatnya di sini lagi ya Bu. Baik, untuk tempatnya di sini. Nanti topiknya besok berbincang-bincang lagi seperti biasa. Meredakan emosi Ibu. Nanti saya kembali lagi besok. Sebelumnya tadi sedang melakukan kegiatan apa? Main ya Bu. Silakan lanjutkan mainnya Ibu. Saya permisi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sesuai dengan janji saya hari ini, saya datang lagi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Baik ya Bu. Tujuan saya mengobrol dengan Ibu adalah membantu menyelesaikan masalah yang Ibu alami. Dengan perasaan marah yang Ibu alami kemarin Ibu cerita ya Bu. Kemarin kita sudah belajar banyak latihan mengontrol marah dengan cara tarik nafas dalam, memukul kasur dan bantal, lalu minum obat dan bicara dengan baik ya Bu.
Coba Ibu sekarang kita lakukan lagi apa yang sudah kita pelajari dahulu. Apabila ada perasaan marah atau ada orang yang membuat Ibu marah, bagaimana caranya? Saya menarik nafas dalam, Baik, lalu pantal, lalu minum obat. baik Ibu sudah mendengarkan apa yang saya ajarkan kemarin. Bagaimana setelah Ibu melakukan kegiatan-kegiatan itu, bagaimana perasaan Ibu? Relax ya Bu ya, lebih relax, lebih tenang ya Bu. Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara lain untuk mengontrol rasa marah yang Ibu alami dengan ibadah? Untuk waktunya mau berapa menit Bu? 10 menit. Untuk tempatnya yang Ibu bilang mau di taman ya Bu. Untuk topiknya hari ini mengobrol atau latihan cara mengontrol emosi dengan ibadah ya Bu. Coba ceritakan Ibu kegiatan ibadah yang Ibu lakukan ketika di sini ataupun di rumah. Saya biasanya ikut pengajian. Ikut pengajian. Oh, baik sekali Ibu. Saya istighfar. Banyak istighfar ya Bu. Nah, kalau Ibu sedang marah, coba Ibu langsung duduk dan tarik nafas dalam dari hidung sambil menghembuskannya dari lewat mulut, ucapkan astagfirullahaladzim. Baik Ibu, saya akan berikan contohnya terlebih dahulu. Gimana? Seperti ini ya Bu. Tarik nafas, keluarkan dari mulut, lalu usapkan dada sambil bilang astagfirullahaladzim. Ibu bisa lakukan. Mana coba? Tarik nafas, lalu Astagfirullah. 3 kali Ibu. Astagfirullah. 1 kali lagi. Keluarkan. Ya, baik sekali Ibu. Wah, bagus sekali Ibu. Ya, jika tidak reda juga marahnya, rebahkan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil air wudhu ya Bu. Kemudian sholat. Ibu bisa sholat kan? Alhamdulillah, Ibu bisa melakukan sholat secara teratur untuk meredakan kemarahan. Coba Ibu sebutkan sholat 5 waktu apa saja Bu? Terus? Ya, baik sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap dengan cara yang keempat ini? Merasa rileks ya Bu, mendingan. Baik Ibu. Selanjutnya beberapa cara mengontrol marah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Banyak. Apa aja? Tarik nafas, pukul bantal, minum obat, jangan berbicara balik, ibadah. Wah, bagus sekali Ibu. Mari kita masukkan kegiatan pada kegiatan pelatihan fisik, minum obat, bicara yang baik, dan spiritual pada judul kegiatan Ibu ya. Mau berapa kali Bu latihan fisik, minum obat, bicara baik, istighfar, dan sholat? Mau berapa? 1 kali sehari. Oh, mau 1 kali sehari ya Bu. Mau jam berapa? Siang. Oh, siang saja ya Bu. Kalau bisa ditambahin ya Bu untuk malam juga. Kalau misal Ibu malam-malam suka emosi, itu bisa juga dimasukkan ke jadwalnya. Coba Ibu sebutkan lagi cara ibadah yang dapat Ibu lakukan bila merasa marah. Istighfar. Terus Sholat. baik Ibu. Selanjutnya besok kita ketemu lagi ya Bu. Nanti kita bicarakan keempat cara mengontrol rasa marah, yaitu tarik nafas dalam, pukul kasur dan bantal, patuh minum obat, bicara baik-baik, dan cara spiritual. Mau jam berapa Bu waktunya? Siang sama pagi. Siang sama pagi ya Bu. Untuk waktu untuk tempatnya mau di sini ya Bu. Di sini lagi. Untuk besok kita melakukan bicara keempat cara mengontrol rasa marah Ibu. Apakah Ibu bisa follow ini? Ya. Baik Bu. Sebelum saya melakukan kegiatan ini, Ibu sudah melakukan apa? Saya melamun. Melamun?
tidak boleh melamun Ibu, bersosialisasi dengan pasien-pasien yang lainnya aja ya Bu, agar Ibu tidak merasa kesepian. Apakah Ibu paham? Baik Ibu. Terima kasih Bu. Kita ketemu lagi besok.